wabarakatuh. Saya Lini Susanti dengan NIM 1910202008. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu perbedaan tasawuf akhlaki, tasawuf irfani, dan tasawuf falsafi. Adapun secara spesifik dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara ketiga tasawuf tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki merupakan ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap, mental atau batinia, dan pendisiplinan tingkah laku secara ketat guna mencapai kebahagiaan yang sempurna atau kamil. Dengan kata lain, tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Konsep tasawuf akhlaki dalam pendidikan agama Islam sangat penting, sehingga hampir setiap kehidupan manusia tidak pernah lepas dari akhlak. Tasawuf akhlaki adalah tema sentral bagi pelaksanaan pendidikan, karena tasawuf akhlaki ini merupakan asas dasar bagi manusia untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, dan dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Adapun ciri-ciri tasawuf akhlaki yaitu: pertama, melandaskan diri kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, berkesinambungan antara hakikat dan syariat. Yang ketiga, lebih bersifat mengajarkan dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Yang keempat, lebih berkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental. Yang kedua, tasawuf irfani. Tasawuf irfani merupakan tasawuf yang berusaha menyingkap hakikat kebenaran atau makrifat. Diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan atau mauhibah. Mauhibah ilmu itu diperoleh karena si sufi berupaya melakukan tasfiyat al-qalb dengan hati yang suci. Seseorang dapat berdialog secara batinia dengan Tuhan, sehingga pengetahuan atau makrifat dimasukkan Allah ke dalam hatinya. Hakikat kebenaran tersingkat lewat ilham atau intuisi tanpa berpikir. Makrifat yang hakikat sesungguhnya bukanlah ilmu tentang keesaan Allah sebagaimana yang dipercayai oleh orang-orang mukmin, bukan pula pada ilmu-ilmu burhan dan nazar milik para hakim, mutakalim, dan ahli balaghah, tetapi makrifat terhadap
keesaan Tuhan yang khusus dimiliki para ahli Allah, sebab mereka adalah orang yang menyaksikan Allah dengan hatinya, sehingga terbukalah baginya apa yang tidak dibukakan oleh hamba-hambanya yang lain. Makrifat yang sebenarnya adalah bahwa Allah menyinari hatimu dengan cahaya makrifat yang murni seperti matahari, tidak dapat dilihat kecuali dari cahayanya. Senantiasa seseorang hamba mendekat kepada Allah sehingga terasa hilang darinya. Dari kekuasaannya mereka merasa berbicara dengan ilmu yang telah diletakkan oleh Allah pada lidah mereka. Mereka melihat dengan penglihatan Allah dan mereka berbuat dengan perbuatan Allah. Yang terakhir, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja, ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Adapun ciri-ciri umum tasawuf filsafat adalah ajarannya samar-samar akibat banyaknya istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh siapa saja. Yang memahami ajaran tasawuf falsafi ini, tasawuf filsafi ini tidak bisa dipandang dengan sebagai filsafat, karena ajaran dan metodenya tidak didasarkan pada rasa, tetapi tidak dapat pula dikategorikan sebagai tasawuf dalam pergantiannya yang murni, karena ajarannya sering diungkapkan dengan bahasa filsafat dan lebih terorientasi pada fantisme. Menurut Ibnu Khaldun, ada 4 objek utama yang menjadikan perhatian para sufi filsuf, antara lain yaitu 1. Latihan rohania dengan rasa, intuisi serta introspeksi diri yang timbul darinya. Yang kedua, iluminasi atau hakikat yang tersingkat dalam alam gaib, seperti sifat-sifat malaikat, wahyu, dan roh. Yang ketiga, peristiwa dalam alam yang berpengaruh terhadap berbagai bentuk kekeramatan atau keluarbiasaan. D. Menciptakan ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar, yang dalam hal ini telah melahirkan reaksi masyarakat berupa mengingkarinya dengan menyetujuinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.